benar ini tentunya adalah dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Baik, hadirin, sedikit mereview pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Di pertemuan terakhir kita telah membahas tentang bab bagaimana cara makannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Babun maja'a fi sifatil akli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab yang menerangkan tentang tata cara makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hal yang kemarin kita pelajari bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak makan sambil bersandar. Rasulullah juga tidak makan sambil menyandarkan ke kiri atau ke kanan pada salah satu tangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Rasulullah SAW tidak makan sambil tarobuk, sambil bersila. Tiga posisi ini yang dijauhi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama bersandar atas dua punggung, atas punggung kita. Yang kedua sila, dan yang ketiga adalah bertumpu pada satu tangan. Dan ini hadirin sebenarnya bukan pelarangannya, bukan derajatnya tidak sampai haram, tidak sampai kepada haram, tetapi mazmum, tercela, dalam artian Rasulullah SAW tidak merekomendasikan tiga posisi duduk ini. Kemudian di pembahasan yang terakhir juga Rasulullah SAW, bagaimana cara duduknya Rasulullah SAW ketika makan. Rasulullah itu ketika makan duduknya namanya duduk iq'a, duduk iq'a. Kemarin sudah kita terangkan, kita sampaikan kepada panjenengan semuanya. Duduk iq'a itu adalah dengan menduduki kedua kaki. Mohon maaf, pantat kita ini duduk di atas dua kaki kita, okay? Jadi duduk iq'a itu adalah menduduki kedua kaki kita di atas pantat ini, atau pantat kita duduk di atas kedua kaki kita. Nggih, bagaimana ini? Contohnya nggih ngoten niku lah. Wingi sampun kula contoh nih, sampun kami contohkan. Atau kemudian kalau tidak seperti itu, maka duduknya dengan menaruh kaki kanan di depan. Jadi yang kaki kiri diduduki, kemudian kaki kanan ditaruh di depan perut. Nggih, jigang. Ini napa lah niku namine nggih. Jadi yang pertama adalah iq'a itu menduduki dua kaki. Kemudian kalau tidak menduduki dua kaki, maka bisa mengedepankan satu kaki ke depan perut. Ini adalah posisi duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira selesai untuk bab makan, tata cara makan dan sifat makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan. Kemudian juga kemarin kita bahas tentang bagaimana adab makan yang lain, yaitu dengan membaca bismillah. Kemudian makanlah makanan yang berada di dekat kita, jangan mengambil yang jauh. Itu termasuk adab makan. Hadirin dan seluruh pemirsa Narasi Dakwah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke bab yang baru. Kita akan masuk ke pembahasan tentang seputaran rotinya Rasulullah yang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Roti. Nah, ini seperti yang jenengan dapat ini roti. Cuman ini bukan begini rotinya Rasulullah. Seharusnya disesuaikan dengan tema ini ya. Masya Allah. Baik. Oke. Qala al-mu'allif, berkata mu'allif Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharaini. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kita di dunia dan akhirat dari tulisan buku ini, ya, bisa menjadikan kita lebih terarah hidup kita di dunia dan nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Babu maja'a fi sifati khubzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sifat
Sifat niku nggih segala sesuatu yang berkenaan dengan khubz, dengan rotinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang akan kita bahas pagi hari ini insya Allah tentang masalah roti. Pertanyaannya apa? Memang sudah ada roti loh. Memang saat itu makanannya roti hadirin. Jadi roti ini ternyata sejarahnya sudah sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Berkata Syekh Abdul Razak yang mensyarah kitab Syama'il ini. Aqadal musannif rahimahullahu hadhi tarjamah li bayani ma yata'allaq bi sifati khubzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal khubzu ma'ruf. Jadi dalam pembahasan judul ini bab 25 ini akan dibahas seputar segala sesuatu yang berkenaan dengan roti dan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal khubzu ma'ruf, dan roti itu sudah sama-sama kita ketahui. Jadi kalau dulu bahas tentang masalah imamah, udeng, tentang masalah izar, nah, itu mungkin ada sesuatu yang belum kita ketahui. Tapi kalau roti ini saya kira, dan penulis ini yang mensyarah kitab ini sudah mengatakan wal khubzu ma'ruf. Di mana-mana ada roti. Di Indonesia ada roti, di Arab ada roti, di Amerika, bahkan malah orang Eropa itu makannya makan roti. Jadi kalau ada orang Trenggalek kok makanannya roti, berarti kayak orang Eropa. Kadang-kadang ada orang itu yang sarapannya roti, ya, kayak orang Eropa. Baik. Hadis nomor 142. Hadis nomor 142. Haddatsana qala Imam At-Tirmidzi. Haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa Muhammad bin al-Bashar. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Syu'batu an Abi Ishaq. Qala sami'tu Abdurrahman bin Yazid yuhaddisu anil Aswad bin Yazid an Aisyah annaha qalat. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha? Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzis sya'iri yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah berkata, tidaklah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa kenyang dari roti syair, roti gandum 2 hari berturut-turut sampai beliau Rasulullah SAW meninggal dunia atau wafat. Hadirin, yang perlu saya sampaikan pertama adalah Rasulullah SAW itu makanan beliau adalah khubzus syair. Khubzun itu roti, syair itu apa? Gandum. Roti apa? Gandum. Jenengan jangan bayangkan roti gandumnya Nabi seperti roti gandum yang dijual di toko-toko itu, Pak. Kan ada roti gandum yang itu kesenangan orang-orang yang suka ngemil itu, nggih. Itu yang tumpuk itu. Jadi begini, roti gandum itu ada 2, bahkan ada 3 ya. Yang pertama adalah roti gandum yang terbuat dari bur. Jadi khubzul bur. Khubzul bur. Khubzul bur ini adalah roti gandum dengan kualitas super. Jadi namanya khubzul bur. Roti gandum yang super, kualitas super hadirin. Jadi roti gandum yang bur dari gandum yang bernama bur itu adalah kualitas super. Sedangkan ada roti gandum namanya khubzus syair yang sering dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kualitas yang yang paling rendah dari gandum itu sendiri. Jadi kalau jenengan mencari kualitas yang paling bagus namanya bur. Nah, gandum ini yang paling kualitasnya rendah namanya
Syair. Syair ini kalau di Arab hari ini dan hari itu pada saat itu malah sering dibuat pakan ternak, Pak. Pakan ternak. Dan orang-orang itu ndak kolu makan syair ini. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanannya adalah khubzus syair, roti yang dibuat dari gandum yang kualitas rendah. Subhanallah. Coba. Sekali lagi kami sampaikan bahwa syair ini lebih sering untuk pakan ternak. Karena syair ini banyak cara beras ngoten kathah merange, Pak. Kalau yang bur ini mungkin beras premium. Premium apa pertamak? Beras niku lek saya premium toh. Tapi bahan bakar yang paling elek dhewe kok premium nggih, Pak. Nah, sementara yang syair ini cara beras ono beras niku lho Pak sing didom-domne ning kantor desa niku biasanya. Beras raskin itu. Sing lek kudu lek nginteri kudu ping 15 niku. Engko wis diinteri pisan kok sik enek krikile, diinteri pindho enek. Ya Allah. Nah, oleh karena itu pertanyaannya hadirin sebelum kita masuk lagi ke hadis, kenapa sih sampai seputar roti ini dibahas? Kenapa sampai judul roti ini juga dibahas dalam kitab Syama'il? Sebelum kita masuk ke dalam bagaimana keadaan Rasulullah ketika beliau sebelum wafat, bagaimana keadaan keluarga beliau. Baik, begini hadirin. Di dalam Islam itu ada istilah syiar. Syiar. Nah, syiar itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama disebut dengan syiar makani. Syiar makani. Syiar makani itu adalah syiar atau tempat-tempat yang memang dikhususkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat yang memang menjadi tempat khusus. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebuah tempat yaitu Masjidil Haram. Sehingga orang-orang yang sholat di Masjidil Haram itu sama dengan sholat 100.000 kali pahalanya Bapak Ibu hadirin. Syiar makani. Masjid Nabawi. Kemudian Masjidil Aqsa, ya. Itu adalah syiar makani. Syiar makani itu tempat-tempat yang kita jadikan sekarang mungkin jenengan berkunjung ke sana. Setiap orang Islam pengen sekali berkunjung ke sana. Itu namanya syiar makani. Yang kedua adalah syiar zamani. Syiar zaman itu adalah waktu-waktu yang dikhususkan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan itu termasuk waktu atau zaman yang dikhususkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga panjenengan kalau beramal di bulan Ramadan itu dikalikan 10, dilipat kalikan 10. Jenengan kok khatam Quran sekali di bulan Ramadan niku pahalane padha karo khatam Quran ping 10. Okay. Ada lagi bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu adalah bulan 4 niko yang disucikan dan dimuliakan Allah. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan haram. Niki waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan syiar zamani. Yang ketiga hadirin, ada syiar ini disebut dengan syiar mutlak. Syiar mutlak niku napa Pak Ustadz? Syiar mutlak itu adalah syiar yang tidak terikat tempat dan tidak terikat waktu. Syiar yang tidak terikat zaman dan tidak terikat makan atau tempat. Artinya ini syiar yang bebas. Apa itu hadirin? Syiar mutlak ini adalah apa yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya nopo mawon yang dilakukan oleh Nabi, yang ada pada Nabi, itu namanya syiar mutlak. Sampai setingkat makanan Nabi, cara makan Nabi,
rotinya Nabi itu juga syiar hadirin. Syiar. Masya Allah. Apapun yang ada pada Nabi itu syiar. Namanya syiar mutlak. Tidak terikat tempat, tidak terikat zaman. Nah itu yang pertama kami sampaikan. Yang kedua, kita kembali kepada hadis nomor 143. Roti ini kalau di Arab dimakan beserta lauk. Jadi roti ngeten iki, Pak. Jenengan dahar roti ngeten iki. Ini kalau di Arab biasanya dimakan dengan lauk. Lek jenengan kan jodone lawuh napa? Sego nasi. Tapi kalau orang Arab biasanya sehari-hari niku jodone lauk niku nggih roti niku. Roti mlebek-mlebek niku lho, Pak. Namanya aish, kalau bahasa Mesirnya aish. Aish. Jadi aish itu adalah roti yang terbuat dari gandum. Cuman kalau roti hari ini yang ada di Arab, yang ada di Mekah, Madinah itu roti bur, Pak. Jenengan kalau mencari roti yang dari syair itu sudah susah. Tidak ada. Sopo sing ngarep, ndak enek sing ngarep. Kalau roti yang terbuat dari bur ini rasanya ada manis-manisnya, seperti air mineral apa itu ya. Ada manis-manisnya gitu. Tapi kalau roti yang dari syair ini belas gak ono manis-manisnya, anyep jejeb. Anyep jejeb. Nah, ini adalah roti syair. Roti syair ini adalah roti gandum yang terbuat dari kualitas yang paling rendah. Yang rendah sekali. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, di hadis nomor 143 ini diterangkan keluarga Rasulullah, tentunya juga Rasulullah 2 hari sebelum beliau meninggal dalam kondisi kelaparan, Bapak Ibu. Dalam kondisi kelaparan. Berarti kalau dalam kondisi kelaparan waktu itu punya makanan apa tidak? Kosong, Pak. Neng daringan tidak ada apa-apa. Di kulkas, kulkas. Di meja makan juga tidak ada apa-apa. Artinya apa? 2 hari sebelum Rasulullah wafat, itu Rasulullah dan para keluarga beliau, termasuk Aisyah, Siti Aisyah yang meriwayatkan hadis ini, masyabi'a. Yo makan tapi mek titik tidak sampai kenyang. Makannya sedikit tidak sampai kenyang. Kenapa sedikit? Karena memang adanya cuma sedikit hadirin. Dan yang dimakan pun adalah khubzus syair, roti yang terbuat dari syair, gandum dengan kualitas yang rendah. Hadirin yang dimuliakan Allah dan pemirsa Narasi Dakwah. Ini menandakan bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW dan keluarga ini adalah kehidupan yang berat, kehidupan yang sangat, bukan hanya sederhana, Pak, sangat susah. Sampai ndak warak nih kan deh. Bahkan Rasulullah itu pernah sampai ndak makan, Pak, beberapa hari. Bukan hanya sederhana tapi susah. Menandakan bahwa kehidupan Rasulullah dan para keluarga beliau itu adalah kehidupan yang susah. Tapi ini tidak pengaruh kok. Rasulullah beberapa hari tidak makan, makannya kurang. Niki tidak pengaruh sama sekali terhadap aktivitas, terhadap kehidupan Rasulullah. Lah awake dhewe kan pengaruh banget nggih. Ndak duwe duit nonton pengaruh nonton, Pak. Wis pokoke mecucu mawon kan wajah. Lek tanggal 6 ngene iki beda, sumringah kabeh. Sing bayaran, sing gak bayaran ya bangga. Makanya bersyukur jenengan yang punya bayaran di tanggal muda. Alhamdulillah. Kanca-kancane ade ini kuwatah sing gak bayaran di tanggal muda. Terus bayarannya kapan, Pak Ustaz? Mboten jelas, mboten bayaran barang sok-sok. Sing usaha bisnis yang ndak jalan ketika corona ini yo ndak enek bayarane, Pak. Tukang-tukang terop, tukang son, tukang foto ngono iki yo ngene iki poso jangka panjang. Lekas arep dipesen wong ngono, cancel. Susah ngoten niku di cancel ngoten niku. Padha karo ustaz wayahe ngaji terus di cancel ngono ya susah. Maksudnya susahnya ra cetok jamaah. Mboten napa-napa. Jadi Rasulullah SAW ini tidak pengaruh, Mas yo makannya sehari makan sehari ndak niku mboten pengaruh, belas mboten pengaruh.
Beda dengan kita. Kalau kita kan pengaruh banget. Pokoknya ngungak dompet kok dompetnya kotong nih, ya Allah. Tensi munjuk nggih Bu nggih? Heeh, Ustaz, rantai duit Pak Ustaz. Lah itulah bedanya kita dengan Rasulullah ki masih ngungak neng gone pawon mboten wonten makanan. Biasa aja. Kalau beliau lapar juga diganjel sama batu perutnya. Kita ini ya nyen sewu neng kulkas ki saya enek sembarang barang ki susah. Susahin apa Pak? Sesuk masak apa Pak? Sesuk kaya takok sesuk. Hari ini loh masih cukup kok saya takok sesuk. Makanya kata Rasulullah wong sing sugih niku yang minimal hari itu ada makanan. Yang sing paling tenang niku yang dia tidak mikir jauh-jauh. Pokoknya dina kuwi enek sing dimakan itu sudah nyaman hidup itu Bapak Ibu. Orang itu kalau terlalu memikirkan masa yang akan datang, dalam artian masa depan dunia, dipikir, anaknya dipikir anakku besok piye yo. Padahal ngoten niku kan mboten usah dipikir, pasrahkan kepada Allah. Yang penting wayang ragati diragati, sekolahne. Wayang golek gayan golekne, ngoten selesai to urusan. Mboten usah terlalu dipikir ya Allah. Kita lupa kalau Allah itu maha kaya hadirin. Baik, semuanya tidak pengaruh, baik bagi Rasulullah maupun bagi istri-istri Rasulullah, mboten pengaruh. Ya Allah, betapa beruntung suami yang ketika dia kekurangan istrinya support, istrinya selalu mendukung suami, menghibur suaminya. Suaminya sedang kena PHK, randu duit belas, istrinya datang untuk menghibur. Ya Mas, sing sabar, urip ki sok-sok nang dhuwur, sok-sok seneng, sok-sok susah, sabar Mas yo. Masya Allah bejo banget. Masih rate ayu Pak. Gimana betul? Punya istri gak teh ayu tapi ya Allah selalu menghibur, selalu mensupport, mendukung suami. Suami naik, istri mendukung. Suami jatuh, istri menghibur. Beruntung niku suami ngoten niku. Tapi celaka suami-suami yang punya istri ketika dia sukses istrinya, cuman ketika dia jatuh istrinya melayu Pak. Kadang-kadang ada istri itu yang menuntut melebihi kemampuan. Wes ngerti suaminya golongan 2B, gajinya 2,5 juta. Lah kok njaluk dirayani mobil anyar. Ya lek golongan 2B iki paling ndak ya mobil-mobil Cherry tahun 80-an niku lah. Atau koyo mobil NDO ngono wis pantes ngoten niku. Itu sesuai ya Allah. Wong lanang niku kalau istrinya menuntut melebihi apa yang dia mampu, biasanya awake kuru Pak. Yes, kuwi senjatane Bangga. Kenapa? Kenapa laki-laki itu badannya kurus? Kakean pikiran para rawuh. Poneh mikirne istri, Masya Allah. Mikirne istri. Makanya ibu-ibu ingkang ngaos niki nggih, jenengan jangan menuntut terlalu berlebihan kepada suami. Jenengan dinafkahi suami itu kuat hak jenengan. Cuman kalau Anda ingin suami Anda umurnya lebih panjang lagi, ya, sehat seger kewarasan, maka mintalah kepada suami yang sesuai kemampuan suami. Pak, insya Allah setelah ini terkondisikan Pak. Sing mang arep subuhan jaluk emas 20 gram rasido nih bareng. Sesuaikan dengan kemampuan suami. Lah Rasulullah niki lho, ndak punya makanan, apakah istrinya protes? Naudzubillah, ndak mungkin protes. Ndak punya makanan Bu, gak apa-apa Mas. Loh ini keluarga Nabi. Ya, kula napa sakit kados keluarga Nabi. Kalau kita ingin diakui sebagai umatnya Nabi, ya paling ndak yo kita ikuti keluarga Nabi. Tapi ndak ada lah zaman sekarang ini kok orang kok sampai kentean makanan itu insya Allah ndak ada. Ndak ada setragis apa yang dirasakan Rasulullah. Karena Rasulullah ini akan merasakan apa yang dirasakan oleh umat yang paling miskin hari ini. Rasulullah akan merasakan kesusahan apa yang dirasakan oleh umatnya yang paling susah niku akan dirasakan oleh Rasulullah SAW. Nah ini pemimpin tenanan Bapak Ibu. Nah hadirin yang dimuliakan Allah dan pemirsa Narasi Dakwah, padahal Rasulullah ini disuruh milih sama Allah. Disuruh milih sama Allah. Hei Muhammad, apakah engkau ingin aku jadikan malikan nabiyan atau abdan nabiyan? Sampean milih. Sampean aku jadikan malikan nabiyan koyok Nabi Daud, koyok Nabi Sulaiman. Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu ya raja ya nabi Pak. Nabi Musa alaihi salam ya raja ya nabi.
au antakuna abdan nabiyan, atau kamu pengen dadi wong biasa tapi dadi nabi. Pilih mana kamu Muhammad? Nah, kira-kira oleh nabine jenengan ngono ya milih, dadi raja kula. Nah, tapi kan Nabi Muhammad SAW, apa jawabnya Rasulullah SAW? Ya Allah, saya lebih memilih menjadi abdan nabiyya. Kula milih dados wong biasa tapi dadi mboten sah dadi raja kula. Kula mboten sah dadi raja. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, al-mukthiruna humul muqilluna yaumal qiyamah. Al-mukthirun, orang-orang yang oleh okeh neng donya, Pak. Neng donya neng duwe okeh oleh okeh. Neng donya duwe okeh oleh okeh. Termasuk roti barangnya oleh loro barangnya, hati-hati. Siji mian alhamdulillah. Kula oleh rong gelas nih. Besok siji ae, Mas. Al-mukthiruna kata Rasulullah SAW. Orang-orang yang di dunia punya banyak, dapat banyak. Humul mukilluna yaumal qiyamah, besok neng akhirat gantian me oleh titik. Yo, sapa sing duwe akeh saiki? Jenengan hitung malih dukin dalam nggih, neng rekening enek piro? Dihitung malih mangke, neng sor bantal niku ndelikne selempitan pinten? Neng kotak lemari pirang gram? Kata Rasulullah, al-muktsirun, orang-orang yang banyak neng donya berlimpah, mewah, bergelimang harta. Humul mukilluna yaumal qiyamah, besok neng dina kiamat gantian duwe titik mian. Berarti kosok wangsulipun al-mukilluna, orang-orang yang di dunia punya sedikit, humul mukthiruna yaumal qiyamah, besok neng dina kiamat duwe akeh. Ustaz lek pengen neng donya akeh, neng kathah akeh, neng akhirat kathah pripun? Ya lek sekadung dadi sugih, Pak, ya rasah kemudian bondone diguwaki ngoten mboten. Jangan lupa untuk berbagi. Makanya pernah kami membaca dalam sebuah tafsir itu, Pak. Nalika kula lan panjenengan iki infak sedekah ki aja dipikir bondoku kelong piro. Nalika jenengan ngleboki kotak infak kula, Pak, aja dipikir ya Allah bondoku kelong 2000. Jangan mikir itu. Tapi begini, Pak, untuk motivasi kita, tetap lillahi ta'ala nggih, ngamal sedekah infak niku lillahi ta'ala. Tapi pikirkan Anda akan dapat berapa. Jadi kuncine wong infak niku aja mikir bondoku kelong piro, tapi kita akan dapat. Loh, apa boleh Pak Ustaz? Boleh, wong Allah Subhanahu wa taala sendiri kok yang ngiming-ngimi awake dhewe. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dadi siji niki dipeng nepeng 700, Pak. Lek awake dhewe ngetokne siji, kita minimal dapat 7. Niku untuk motivasi diri, Pak. Aku ngetokne 2000 berarti balik piro. Tapi kita perlu ingat bahwa pengembalian Allah berfirman juga, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapa yang mau meminjami kepada Allah pinjaman kebaikan, maka Allah kembalikan dengan pengembalian yang berlipat-lipat. Awake dhewe iki lek nyili yatra tiyang tangga niku kan bakal dibalekne. Nyilih 10.000 balekne 10.000. Kalau yang minjam Allah, apa ya sae apa nyilih 10 dibalekne 10. Boten. Ketika kita berinfak, bersedekah itu berapa yang kita beri, Allah akan kembalikan dengan berlipat-lipat, hadirin. Percaya mboten? Harus percaya. Jadi Allah akan kembalikan dengan berlipat-lipat. Jadi nalika infak sedekah aja dipikir iki bondoku kelong piro, tapi pikirkan kita akan dapat berapa. Tidak apa-apa kita berpikir seperti itu karena Allah Maha memberi, Maha membalas. Insya Allah. Baik. Jadi Rasulullah SAW lebih memilih menjadi abdan nabiyya. Sampai hadirin, Rasulullah SAW di dalam kehidupannya ini memang berat banget. Sehingga begini, kehidupan yang berat ini juga dirasakan oleh para istri-istri beliau. Jadi jangan dikira jadi istri Nabi itu terus wenteng mboten. Oh mboten. Jadi istri Nabi itu beratnya luar biasa. Sampai coba jenengan bika mangke nggih surat Al-Ahzab ayat 28 29.
Saking beratnya hidupnya Nabi, perjuangan dengan Nabi berat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab 28-29. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. Sampai saking beratnya menjadi pendamping Rasulullah, Bapak Ibu. Yang Allah niku sampai kon milih. Diken milih. Ayo saiki ayo istri-istri Nabi rungokno. Ini dawuhnya kepada Rasulullah. Ya ayuhan nabi, he Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul dawuhno sira li azwajika maring istri-istrimu sing memang sudah siap berjuang bersamamu atau menjadi istrimu hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada istrimu Muhammad, in kuntunna, jika kalian wahai istri-istriku turid nal hayatad dunya, sampean sing kok goleki menikah karo aku ki bondo donya, kata Rasulullah. Melalui lisan Rasulullah kata Allah, kalau engkau menikah denganku kamu hanya mencari kehidupan dunia, golek sugiye wazinataha dan perhiasan dunia, fata'alaina reneo istri-istriku, umati kunna, maka kalian akan aku berikan mut'ah, wa usarrih kunna sarohan jamila. Reneo tak ngei ini sebagai tanda ceraiku. Apa kata Allah melalui lisan Rasulullah? Istri Nabi, katakan Muhammad kepada istrimu, panggil istrimu semuanya. Dipanggil istri Rasulullah SAW. Sama Rasul suruh milih. Lek sampean kabeh menikah dengan aku nikahi dan mau. Lek tujuanmu pengen dadi istri Rasulullah itu dadi wong sugih, pengen oleh donya, punya kedudukan, punya tempat yang bagus dalam urusan dunia, sini. Umati kuna wa usarrih kuna sarohan jamila, maka saat ini juga kalian akan aku ceraikan. Itu yang pertama. Pilihan yang kedua kata dalam ayat Al-Ahzab 29. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirah. Tapi lek sampean kabeh istri-istriku menikah dengan aku, mendampingi aku, yang kalian harapkan adalah Allah dan Rasulnya dan kehidupan kebahagiaan di akhirat, bukan karena dunia, kata Allah melalui lisan Rasulullah, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima, maka Allah tetap kamu jadi istriku dan bagimu adalah ajron azima. Apa itu? Pahala yang besar. Jadi istri Nabi itu berat napa mboten berat? Berat sampai kan milih, Pak. Lek awakmu memang sing kok golek donya, ya wis, saiki tak pegat. Tapi lek awakmu memang ingin berjuang, ingin mendampingiku untuk berjuang di jalan Allah, mengharapkan akhirat, maka bagimu adalah pahala yang besar. Nah, ini juga bagus juga Bapak Ibu untuk sebelum menikah itu nggih. Maka para anak-anak laki-laki kita ini sebelum menikah ditanteng dhisik calon istrinya itu. Siap susah ora? Siap susah? Moh aku menikah pengen seneng kok diajak maksudnya ngene lho, Dek. Iki pumpung rong kebacut. Iki ya sampean ngerti dhewe, pekerja aku ndak jelas ngene iki. Usum-usuman. Ya dadi engko lek awake dhewe menikah ki ya kira-kira kok awal-awal kok susah, siap ora? Ada ustadz yang mau menikah, siap menjadi istri ustadz.
Resikonya apa Mas? Resikonya tinggali terus ora tau diungak. Tinggali terus esuk tinggal ini kan pentinggal mangke mulih-mulih serat cethuk. Cethuk ngene engko bengi. Nanti malam jam 9 malam. Siap. Lek gak siap mundur. Angel golek istri lek ngene iki jan. Ah ya Allah, kata Rasulullah ditanteng. Sampean siap. Siap susah. Lek sampean siap susah, ayo saiki terus jadi istriku. Tapi kalau gak siap susah, sekarang saja kita selesai. Masya Allah. Seorang suami bilang sama calon istri sebelum ijab kabul, sekarang sampean dek belum menutup aurat. Ketika jadi istriku siap nutup aurat. Kalau istri itu bilang, calon istri bilang siap, oke lanjut. Tapi lek gak siap Mas, apa iman rambut lurus. Ya wes lah ngono ya wes. Aku akan mencari yang lain. Yang antri masih banyak. Siap, setelah nanti menikah siap sampean ikut ngaji, sregep ngaji, belajar ilmu agama. Siap Mas, ayo lek siap lanjut. Tapi lek gak siap, selesai. Oh ini bagus juga ini hadirin. Sama kayak ketika Rasulullah SAW menanting, memberi pilihan kepada istri-istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu siap, ya, siap untuk berjuang bersamaku, akhirat yang kamu cari, Allah dan Rasulnya tujuanmu, maka insya Allah Allah akan berikan kepadamu pahala yang besar. Tapi lek sing kok goleki dadi istriku itu adalah dunia, bondo, sudah sekarang saja umati kuna yang tak sangoni wa usarrih kuna tak cerai hari ini. Sarohan jamilah, saya cerai dengan hormat, diberhentikan dengan hormat. Loh ini kan berhenti dengan hormat karena memang tidak siap untuk berjuang. Makanya banyak mungkin ada beberapa tokoh agama, ada ustadz atau bagaimana yang mohon maaf sampai bercerai karena mungkin pasangan atau istrinya tidak siap untuk mendampingi, ditinggali ya Pak. Ninggali iki sampai 2 minggu ndak mulih-mulih. Ya Allah, lek ngene saran ndak ngenes nganggur aku. Akhirnya ya Mas, aku tak anu ya. Cukup sampai di sini aja ya. Ya saya kira cerai Pak. Gara-gara ndak kuat menjadi istri tokoh, menjadi istri public figure. Sing penak ibu punya suami sing nganggur neng omah terus ndak nyanti-nyanti. Alhamdulillah Pak Ustadz, suamiku lagi nganggur ndak nyambut gawe. Neng omah nunggoni kula bersyukur Bu jenengan kagungan suami nganggur. Nggih. Masih suwi-suwi iki sumpek juga. Loh, sakniki suami repot ra mulih-mulih susah. Suami bojo ora mulih-mulih koyo Bang Toyib malah. Ngono susah. Mau suami neng omah terus jaluk ibu-ibu ki sing piye? Bapak-bapak yang sampun pensiun, ini waktu saat-saat terbaik Anda untuk untuk nunggoni istri. Karena umur jenengan sudah tidak lama lagi. Lho ora ngeden-deni. Saestu niki. Loh, yang namanya sunatullah itu kan kalau sudah 60 ke atas itu kan tinggal menunggu saat-saat. Enggak toh? Makanya lek wis 20 tahun kok sik kami donyan ae. 20 tahun malah ngingu sapi, Pak. 20 tahun malah nyewa lemah tanduri ya Allah. Maksud kula pensiun iki lho. Tapi lek sing ra duwe pensiunan 20 tahun sehat ya nyambut gawe sing sregep. Sing pensiunan ben sasi karek nompa-nompa. Yo nih gaji. Niku ya Allah. Quality time untuk keluarga. Tunggoni istri jenengan. Karena bisa jadi jenengan riyen apa istri riyen. Niku mawon. Tunggoni. Kalau dulu mungkin ketika jenengan masih bekerja se aktif dinas niku tinggali mawon. Sekarang waktunya jenengan untuk betul-betul nunggoni istri bersama istri, nikmati masa tua dengan sebaik-baiknya. Ngibadah bareng wong loro karo, tahajud bareng, poso Senin Kamis bareng, jamaah bareng, indah bareng. Masya Allah. Nikmat nggih, Pak Tua, nikmat. Pensiunane pinten ben sasini? Krisis Pak Ustad, ora enek wong duwe gawe iki Pak Ustad. Ora enek wong nyewa terop iki. Baik. Disuruh milih. Padahal Rasul itu kalau milih sugih ngoten gampang. Kula milih sugih, oh dikasih gunung emas Pak sama Allah, Pak.
Tapi Rasul tidak mau. Aku ingin menikmati proses, kata Rasulullah. Aku ingin menikmati bagaimana kehidupan orang-orang miskin. Makanya Rasulullah ini kudongane, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsurni ma'zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Berarti kula kita ndonga ngoten mawon, Bos. Ojo. Jenengan pun ndonga ngoten. Jenengan kula miskin tenan susah. Kita tetap minta kepada Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan. Kita minta rezeki yang halal dan berkah. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan kita panggah miskin, mungkin bisa jadi itulah kunci kita masuk. Rasulullah niku nalika mi'raj para rawuh teng langit niku diajak untuk melihat surga dan neraka. Tsumma tala'tul jannah. Aku diajak ke surga, kata Rasulullah di terno Jibril alaihi salam. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Nalika aku nyang swarga kuwi kaget aku, kata Rasulullah. Lho nyang apa kaget Rasulullah? Fara'aitu aktsara ahliha fuqara. Ternyata mayoritas penduduk surga itu wong melarat. Fuqara, Pak. Orang-orang miskin ini calon-calon penghuni surga ini. Lek iman. Lek gak iman ya neraka dunia akhirat. Wa ra'aitu aktsara ahli nar. Ketika saya melihat ke neraka, kata Rasulullah, fa ra'aitu aktsara ahliha al-aghniya wan nisa. Di dalam riwayat yang lain al-an-nisa. Ketika aku ke neraka, aku melihat mayoritas penduduk neraka itu adalah kaum perempuan dan orang-orang kaya. Hati-hati sing sugih-sugih niki. Bisa jadi neraka nih. Terus bagaimana Pak Ustadz? Nggih, sugih niku nyuwun sewu nggih, mboten saged ditolak. Wong ki masih nyambuti gawe ratek sregep tapi lek kadung sugih nggih sugih ae Pak. Maka ingat wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Ada hak orang-orang yang membutuhkan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gambaran keluarga Rasulullah SAW. Berat banget. Cuman Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bahwa ternyata kurang donya melarat niku ndak akan pengaruh kepada urusan ketaatan kepada wonten tiyang niku nyen sewu Pak Prawo. Dia dalam hal dunianya miskin akhirnya mengurangi ketaatannya kepada Allah, sregepe kurang. Ya. Jadi sregepe ngaji, sregepe ibadah ki lek dong sugih tok, lek sedang melarat terus malih ora tau ketok ning masjid. Wal iyadu billah. Baik. Kita lanjutkan nggih pembacaan hadis kita. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat, keluarga beliau tidak pernah kenyang makan roti yang terbuat dari syair, roti dengan kualitas yang rendah di rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut. Nomor 144, hadis nomor 144. Haddatsana Abbas bin Muhammad Tinid-Duriyu. Qala haddatsana Yahya bin Abi Bukair. Qala haddatsana Hariz bin Utsmana an Sulaim bin Amirin. Qala sami'tu Aba Umamah Al-Bahili yaqulu ma kana yafdulu an ahli baiti Rasulillahi khubzus sa'ir. Bapak Ibu hadirin, dari Sulaim bin Amir, dari Sulaim bin Amir, dari Abi Umamah Al-Bahili, beliau berkata, makana yafdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubz sa'ir. Tidak pernah ada sisa di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari roti yang terbuat dari syair. Ndak tahu enek sisa. Berarti napa? Bisa jadi cukup, bisa jadi kurang. Kayak niki mesti kurang, bukan cukup. Sekarang bandingkan dengan di rumah kita. Bu, jenengan nalika korah-korah isa-isa ngoten nika wonten sisa nasi napa mboten, Bu? Masya Allah. Kemarin Masya Allah Bapak Ibu, pembahasan kita tentang makannya Nabi itu ternyata luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Kalau wonten pundi-pundi niku sampai wah Pak Ustadz, alhamdulillah sejak ngaos niko sing ora aja sampai turah niko, alhamdulillah sakniki mboten tau ngokoh Pak Ustadz. Resik Pak Ustadz. Sampai piring niku rasah kula isai pun ruwesi Pak Ustadz. Sampai-sampai kula niki nyuwun sewu Bapak Ibu, di satu tempat pengajian minum
ya sebelum ngaji itu saya minum memang gelasnya besar sak menten iki. Saya cuma minum setengah. Bareng ngaos niki langsung dijapri teng piantune. Ustad, loh, kemarin sore kok minum itu kok cuma setengah tidak dihabiskan Pak Ustad. Saya bilang terlalu manis saya bilang. Jadi alhamdulillah. Mungkin setelah ngaji ini ibu-ibu agak berkurang beban isah-isahnya. Mungkin tidak perlu di wastafelnya, tidak perlu ada saringannya lagi. Kenapa Pak Ustadz? Karena sudah tidak ada yang nyisa Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nggih, insya Allah setelah ini kan setelah ngaji kemarin itu kan bersih ya Bapak Ibu ya? Wah bersih sampai upos yang nyeblok niku sampai balapan karo pitik Pak. Makanya nanti diterangkan Rasulullah itu bagaimana, apakah yang jatuh itu dipungut, kalau di tanah dipungut. Kemarin dipungut, tapi ada caranya Bapak Ibu, ada caranya. Nanti diterangkan di hadis yang selanjutnya. Baik, kita percepat, okay? Masya Allah, kita percepat. Jadi tidak pernah ada sisa di rumah Rasulullah itu dari makanan. Sementara hari ini kita banyak sisanya. Ya Allah, berarti ada belas gak sunah Rasul Pak. Nasi sisa, lauk sisa, sampai dipakani kucing. Goreng tempe ki 20, padahal yang dimakan cuma 3 butir. Niku namanya israf, berlebih. Masak nasi niku pirang gelas padahal yang dimakan hanya sekian. Israf niku. Rasul tidak seperti itu. Rasul niku ya cukup lek ra ngono kurang. Ya kita ya berarti tidak usah niru kurangi, niru cukupe mawon gitu loh. Nah, makanya kemudian dikatakan di dalam hadis yang selanjutnya, ini memang sangat sedikit sekali. Fi bayani qillati ahli bait. Keluarga Nabi itu makannya sangat sedikit sehingga haitsu lam yatabaqqa minhu sehingga tidak ada sisa sama sekali di dalam rumah Rasulullah dari makanan yang beliau makan. Balam yakun kafian li isba'ihim, bahkan kalau makan tidak sampai kenyang. Nabi dan keluarganya itu kalau makan tidak sampai kenyang Pak. Makanya niki sengaja niki bungkusan niku ora akeh-akeh segone. Sunah Rasul. Jenengan sarapan sak monten niku cukup niku. Jangan nambah. Nek nambah niku berarti mboten sunah. Ingat loh ya, Rasul makannya tidak sampai. Masya Allah, mboten sampai kenyang terus nyambut gawe ini mboten sregep mangke Pak Ustaz. Wis pokoke diarah-arah piyambak lah. Mboten sampai kenyang. Baik. Kemudian kita lanjut ke hadis nomor 145. Masih ada waktu alhamdulillah. Haddatsana Abdullah bin Muawiyah. Berkata kepada kami Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi. Qala haddatsana Sabit bin Zaid an Hilal bin Khabbab an Ikrimah dari Ikrimah. An Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layali al-mutatabi'ah tawiyan wa huwa wa ahluhu la yajiduna asya'an wa kana aktsaru khubzihim khubzas syair. Kata Ibnu Abbas, hadirin, adapun Rasulullah SAW itu yabitul layali, tidur di malam hari, bermalam-malam tawiyan. Tawiyan itu kelaparan. Jadi Rasulullah SAW itu kata Ibnu Abbas di akhir-akhir hayat beliau sering sekali tidur bermalam-malam itu dalam kondisi apa? Ya Allah, bagaimana Pak Bu tidur dalam kondisi lapar? Kelesian. Kami itu biasanya kalau setelah ngaji jam 9 itu sampai rumah itu lapar. Ya kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. Tapi kalau makan memang enggak baik nih. Makan jam 9 itu enggak bagus. Karena setelah makan kan langsung tidur. Oh ini bahaya ini Pak. Makanya kalau bisa makan itu ya maghrib, sebelum maghrib atau sudah maghrib, di mana ada setan untuk tidur beberapa jam. Supaya makanan kita bisa digiling dengan bagus oleh lambung kita, sedangkan kita masih beraktivitas. Tapi kalau makannya jam 9, makan jam 8 sebelum tidur itu kata dokter tidak baik. Dan itulah yang kemudian kami sampai hari ini asam urat ini, karena dulu setiap ngaji, habis ngaji makan, belum kalau di tempat pengajian dikasih makan. Kayak ngasih makan Ustaz kan tidak mungkin belindrang kacang, belindrang tempe tidak mungkin. Ya serah kita ngelodo, mesti akhirnya keju kabeh ya. Inilah resikonya. Oleh karena itu Bapak Ibu, Rasulullah itu tidur bermalam-malam itu dalam kondisi lapar. Kondisi? Kenapa lapar? Karena memang tidak ada makanan. La yajiduna asya'an, karena memang tidak ada makanan yang untuk dimakan makan malam, gak ono. Tidak ada makanan yang bisa dimakan di malam hari. Dan kalaupun ada makanan, maka yang dimakan oleh Rasulullah dan keluarganya adalah khubzus syair. Napa wau? Roti yang terbuat dari gandum yang kualitas rendah. Ya Allah. Kita lanjut hadis 146.
Hadatsana Abdullah bin Abdurrahman qala hadatsana Ubaidullah bin Abdul Majid Al-Hanafi hadatsana Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar qala hadatsana Abu Hazim an Sahal bin Sa'ad dari Sahal bin Sa'ad annahu qila dikatakan kepada Sahal bin Sa'ad akala Rasulullah SAW an-naqiyah akala Rasulullah SAW an-naqiyah. Ada yang bertanya Pak kepada Sahal ini, Sahal, apakah kamu pernah melihat Rasulullah pernah makan an-naqi? Napa an-naqi? Naqi niku Bapak Ibu roti yang terbuat dari gandum sing putih bersih. Biasanya putihnya karena diayak, ditapeni diayak. Jadi tepung gandum itu biasanya kalau sudah diayak bersih warnanya menjadi putih bersih Bapak Ibu. Tapi lek mboten diayak warnanya ya burak. Ditanya oleh sahabat, apakah Rasul pernah makan roti gandum yang murni putih bersih namanya naqi atau disebut dengan hawaro, roti gandum pilihan? Faqala Sahal, maka Sahal menjawab, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naqi hatta laqi Allah. Rasul itu tidak pernah melihat naqi sampai beliau wafat. Rasul tidak pernah melihat roti gandum yang bernama naqi yang kualitasnya api ini sampai beliau. Berarti dalam kehidupan Rasulullah sama sekali tidak pernah melihat roti gandum yang rasanya legi. Yang selalu dikonsumsi Nabi adalah roti gandum yang kualitas rendah nih kok. Ya Allah, bagaimana dengan kita hadirin? Kita ini makanya enak-enak terus ya Allah. Makanya orang-orang yang terbiasa enak di dunia itu wedi mati. Orang yang terbiasa enak neng donya niku wedi mati. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman itu manusia umatku itu akan terjangkit penyakit hubud dunia wa karahiyatul maut. Seneng donya wedi mati. Awake dhewe niki wedi mati karena rumangsa penak neng donya, Pak. Nyapo-nyapo terfasilitasi, masya Allah. Sumuk titik tuku AC esis, luwe titik cegah masak marung. Nggih, enek status WA daster tuku daster ya Bu ya. Enak. Makanya saking penak ini kita terus malih cegah. Nek zaman biyen boten ngoten. Karena rumangsa nang donya ki wis biasa. Nang donya makanya ya Allah bejo banget nggih dadi wong biyen niku Bapak Ibu. Godaan niku dereng kathah, Pak. Dereng wonten internet, dereng wonten YouTube. YouTube niku kan ya sok-sok gitu loh pengajian, sok-sok yang gitu loh dangdut barang. Ini ya Allah, naudzubillah. Baik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sering sekali malam hari itu dalam keadaan lapar. Towian niku lapar. Nah, kita lanjut nggih. Sakniki adalah hadis tentang tempat makannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis 146. 146. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Ubaid bin Abdul Majid Al-Hanafi. Niki sampun nggih tadi. Yakni al-khuwara. Qala Sahal mara Rasulullah sallallahu an-naqiyah hatta laqi Allah. Tidak pernah Rasulullah sallallahu melihat roti yang bagus sampai beliau meninggal dunia. Faqila lahu. Dikatakan kepadanya, hal kanat lakum manakhil? Apakah di zamanmu, zaman Rasul itu ada ayaan? Manakhil niku ayaan, Pak. Apakah ada ayaan pada zaman Nabi untuk ngayak gandum? Apa jawaban Sahal? Makanat lana manakhil. Tidak ada pada zaman Nabi, gak ono ayaan. Lah terus bagaimana cara kamu membersihkan gandum yang kotor itu? Kemudian dikatakan oleh Sahal, kunna nangfuhu fayatiru minhu matar summa na'jinuhu. Kami tidak diayak itu gandum, tetapi untuk membersihkannya disebuli, Pak. Jadi lek cara sakniki ibu-ibu tapen niku disebuli. Kira-kira kerikile miber napa mboten, Bu? Jadi pada zaman Nabi itu mboten wonten kok tampah diayak napa dies. Tapi zaman Nabi untuk membersihkan kotoran pada gandum niku disebuli. Disebuli konten akhirnya ya tidak maksimal hadirin. Roti yang didapat Nabi itu tidak maksimal. Baik. Nah, sekarang kita ke hadis nomor 147. Ini tentang tempat makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Muhammad bin Basyarin qala hadatsana Muadz bin Hisham
Qala haddatsani Abi an Yunus an Qatadah an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Qala, dia berkata, ma'akala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khawanin wala fi sukurrajatin wala khubizalahum raqaq. Qala fakultu li Qatadah fa'ala ma kanu ya'kulun qala ala hadhi sufar. Qala Muhammad bin Basar Yunus hadzal ladzi rawa an Qatadah huwa Yunus al-Iskaf. Hadirin, ada yang bertanya kepada Nabi, atau Anas bin Malik ini berkata kepada para sahabat, beliau mengatakan ma'akalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Nabiullah ala khawan. Nabi itu tidak pernah makan di atas meja makan. Khawan itu artinya maidah atau meja. Masya Allah. Jenengan di rumah makannya di meja makan? Berarti mboten sunah nih Pak Ustadz. Sebentar ya, kita ikuti dulu. Kita tutup ini di sini. Ma'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ma'akala Nabiullah, tidak pernah Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan di atas khawan, tidak pernah makan di atas meja makan. Wala fi sukurjatin, tidak pernah juga Rasulullah minum di bejana atau maaf gelas yang bagus begini. Kemudian wala khubizalahum raqaq, tidak pernah pula Rasulullah makan roti yang putih, tidak pernah pula Rasulullah makan roti yang berkualitas baik. Hadirin, berarti Rasul itu tidak pernah makan di atas meja. Maksudnya piringnya ditaruh meja terus beliau makan. Terus ditanya oleh sahabat, terus Rasulullah makannya bagaimana? Di mana beliau makan? Ala hadhihi sufar. Rasulullah itu kalau makan di atas sufar. Napa sufar niku? Sufar niku kloso, tapi kloso zaman sakmonten kloso terbuat dari kulit minal jildah. Jadi lek sakniki cara sakniki karpet napa kloso dibeber mak bler terus makan di atas kloso atau karpet. Rasul tidak makan di atas meja. Maksudnya yang dhuwur kursi terus wonten meja makan begitu. Bariki langsung dilelang meja makannya hadirin. Kami sekeluarga sudah beberapa saat ini begitu. Ada meja makan, tapi kita selalu membeber yang buat camping itu loh. Karpet plastik itu sing gambare reno-reno niku. Beber, nasi taruh bawah, makan di bawah. Mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduknya sambil iqa tadi. Lah meja makannya untuk naruh makanan. Makannya di Masya Allah. Nah, lek pun ngaji ngeten iki kan tentu Pak Ustaz. Baik. Nggih, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi Rasulullah SAW itu tidak makan di atas khawan, tidak makan di atas khiwan, di atas meja, dan tetapi juga tidak makan di atas lantai. Hadirin, Rasul tidak makan di atas meja, tapi juga tidak makan di atas tanah. Tapi makan di atas. Kenapa tidak makan di atas tanah? Kalau makan langsung di atas tanah, nanti makanan jatuh reget. Walaupun kemarin itu kalau kotor dihilangkan kotornya kan begitu. Tapi kan ya oleh zaman sakniki pomo sego nyeblok upo nyeblok ning nggon lemah ngoten jenengan sik kolu makan Bapak Ibu. Ya ora, pone ning kene campur karo sembiarang barang. Pone pas ngecor nggih Bapak Ibu, ngecor makan upo nyeblok karo semen. Masih jenengan ambil? Lah, kenapa tidak di tanah? Karena kalau ada yang jatuh maka akan ada kotorannya. Kenapa tidak di atas meja? Kenapa tidak di atas meja? Rasulullah SAW tidak makan di atas khawan, tidak makan di atas meja, karena makan di atas meja ini identik dengan kesombongan. Maaf, identik dengan kok iso toh Pak Ustadz? Perasaan kula cilik di atas meja makan kaya ora sombong. Nah ngeten Bapak Ibu. Nah, makanya dikatakan begini. Syekh Abdul Razak mengatakan Rasulullah SAW itu tidak makan di atas khawan itu karena
makan di atas meja itu menunjukkan syai'un minat tarofuh. Syai'an minat tarofuh niku menunjukkan bermegah-megahan terlalu mewah, ngoten lho Pak. Dan Rasul tidak ingin seperti itu. Nah, makanya beliau makan di atas sufroh. Ya. Karena itu identik dengan kesederhanaan. Tetapi kemudian Bapak Ibu ditutup di sini wal aklu ala khawan, makan di atas meja makan itu kata Syekh Abdul Razak mubahun laisa bi muharram. Kalau jenengan memang makan di atas meja dan di kursi itu mubah. Mubah niku napa? Boleh. Rasa didol, rasa dilarang nggih mejane ora sida Pak Ustaz. Meh niki walaupun kula niati badhe kula ngehni tangga niki wau. Mubah mboten napa tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana mutawadian fi ta'amihi. Beliau itu sederhana, tawaduk ketika beliau makan. Pokoknya Rasulullah itu pengennya sederhana, tawaduk di dalam setiap aktivitas beliau. Nggih. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dari Malik bin Anas wa khabbazuhu qaimun wa khiwanuhu maudhu'un, tempat makannya di bawah. Pun. Jadi Bapak Ibu boleh ndak makan di meja makan? Boleh. Tapi kalau pengin seperti Nabi, nyunah koyok Nabi, beber kloso, makan di atas kloso. Lek ngersak, lek mboten nggih mboten napa-napa. Niki namung mengikuti Rasulullah SAW. Artinya tidak ada kewajiban untuk itu. Kalau memang jenengan makan di atasnya monggo, tapi kalau ingin seperti Nabi, meja makan hanya untuk menaruh makanan-makanan terus makannya beber kloso di tanah, masya Allah. Nah, itu adalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jam 6 lebih sedikit. Sebenarnya masih ada hadis lagi yang menerangkan bagaimana Sayyidah Aisyah ini kelingan Nabi Muhammad ketika beliau sudah wafat ini apa yang terjadi. Maka insya Allah kita bahas di pertemuan yang datang dengan izin Allah. Semoga Bapak Ibu semuanya pemirsa Narasi Dakwah sedoyo kemawon dipun paringi kekuatan iman Islam, istiqomah, sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, sedikit yang kita dapat dari pelajaran pagi hari ini tentang masalah rotinya Rasul. Ternyata bukan hanya tentang masalah roti, tetapi juga bagaimana menceritakan bagaimana keadaan Nabi Muhammad dan keluarganya. Ternyata banyak ngempet, banyak lapar, sering tidak ada makanan. Juga diterangkan di sini Rasulullah SAW membiasakan makan di atas sufar, di atas kloso yang terbuat dari kulit, dan beliau tidak terbiasa makan di atas meja makan. Ini yang bisa kita ambil hikmah dari beberapa hadis yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Harapan kita bisa mengikuti apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW, karena ingat, apa yang diwariskan Nabi, apa yang dicontohkan Nabi itu adalah syiar. Maka kita ikuti semampu kita ikuti dengan kekuatan kita. Semoga dengan itu semuanya kita nanti di hari kiamat diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dan nanti akan masuk surga bersama Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih untuk seluruh hadirin dan seluruh pemirsa Narasi Dakwah TV yang masih tetap setia menyimak pada kesempatan pagi hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang datang. Dan sekedar meneruskan informasi dari panitia bahwa infak pada kesempatan pagi hari ini adalah Rp456.000. Alhamdulillah, semoga panjenengan yang sudah berinfak selalu diberikan keberkahan, kesehatan oleh Allah, dan rizki panjenengan semuanya dijadikan rizki yang thayyibah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah silahkan ketika kondisi memang sudah mulai membaik, teman-teman, saudara-saudara diajak untuk ngaji lagi di Al-Furqan, karena sekali lagi ngaji lewat YouTube itu berbeda dengan ngaji langsung talaki seperti ini. Sekali lagi, ngaji lewat YouTube berbeda dengan ngaji talaki seperti ini. Insya Allah dengan ngaji talaki seperti ini keberkahan lebih kita dapatkan tanpa mengurangi keberkahan yang nonton YouTube. Yang nonton YouTube ini kan yang rumahnya jauh-jauh ya. Jadi kalau rumah dekat silahkan untuk hadir. Sekaligus kami juga mengingatkan teman-teman semuanya untuk kita berbagi pahala untuk mobil narasi dakwah kita, mobil operasional kita juga. Silahkan yang ingin berdonasi, kita insya Allah terima dengan
dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dan selanjutnya kita akhiri kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.